perubahan sosial yang terjadi di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu perubahan sosial kontemporer. Seperti yang kita tahu, 1 tahun belakangan ini kita sedang mengalami pandemi virus COVID-19 yang awal mula masuknya di Indonesia itu pada awal tahun 2020. Dan sejak saat itu banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan banyak juga kebiasaan baru yang terjadi setelah adanya pandemi COVID-19 itu, yaitu kebiasaan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga kebersihan setiap saat, menggunakan dan selalu membawa hand sanitizer, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Namun tidak hanya itu, pandemi ini juga banyak membawa perubahan dalam perekonomian maupun kehidupan sosial sehari-hari. Pada kehidupan sosial, sekarang sangat dibatasi interaksi sosialnya karena dilarang berjabat tangan, berkerumun, atau berkumpul ramai-ramai. Hal ini membuat kurangnya interaksi sosial dan rasa peduli terhadap sesama mulai memudar atau luntur. Namun pada hal ini dilakukan untuk menghindari bertambahnya kasus COVID yang ada. Kemudian dalam perekonomian, di perekonomian ini juga banyak dampak negatif dan positifnya. Dampak negatifnya yaitu banyaknya pekerja yang di PHK karena pengurangan jumlah pegawai yang ada karena pandemi COVID-19 ini. Selain itu, banyak pedagang yang mengalami penurunan omset dagangnya karena orang-orang kan sudah jarang belanja keluar rumah dan lebih sering belanja online. Nah, pada saat pandemi ini juga sangat berkembang IT dan iptek karena tadi yang sudah saya jelaskan, karena hampir semua yang dilakukan secara online dan yang sekarang sedang berkembang pesat adalah kegiatan perekonomian secara online karena mempermudahkan saat pandemi ini dan tidak perlu keluar rumah dan sebagainya untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan karena kan dibatasi untuk keluar rumah. Nah, tidak hanya perekonomian, tapi juga dalam dunia pendidikan. Pada dunia pendidikan ini juga tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung tatap muka, karena tidak dianjurkan ya, karena kan kalau satu kelas itu kan banyak, takutnya nanti mempercepat pertumbuhan atau penambahan kasus COVID yang ada. Nah, dengan adanya kegiatan pendidikan secara online ini, kita juga dari pendidik itu selalu menggunakan dan memanfaatkan media yang ada. Contohnya menggunakan Zoom Meet, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal walaupun tidak bisa bertatap muka. Kemudian dalam melakukan ujian itu juga dilakukan secara online. Jadi ujiannya itu biasanya lewat Google Form dan lain sebagainya. Ada juga guru yang menggunakan atau membuat video dan menguploadnya ke YouTube, itu digunakan untuk media pembelajaran agar materi yang disampaikan itu juga dapat maksimal walaupun tidak dapat bertemu secara langsung atau tatap muka. Kasus COVID ini sudah mulai turun, biasanya sudah mulai dilonggarkan dan sekolah itu sudah bisa dibuka dan dilonggarkan, jadi bisa melakukan pembelajaran secara offline atau tatap muka, namun dengan selalu memenuhi protokol kesehatan. Dan biasanya masuknya itu dibagi menjadi beberapa sesi agar bisa menjaga jarak dan mencegah penularan virus COVID-19. Yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.